Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Dejokams akan mempresentasikan mata kuliah RPL yaitu Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web. Pertama-tama saya akan mengenalkan dulu untuk anggota kelompoknya. Ada pertama, Saya Radana Febriansa dengan NIM 23 12 30 40. Saya Talap Hawasani 6 dengan NIM 23 12 30 54. saya Arif Rafsanjani Halim dengan NIM 23 12 30 75. Oke, pertama itu ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi proses bisnis dari sistem manual ke sistem digital. Namun, pada banyak usaha rental mobil skala kecil hingga menengah, proses penyewaan masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan di buku atau di spreadsheet sederhana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kesalahan pencatatan data, sulitnya memantau ketersediaan mobil, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan transaksi. Selain itu, pelanggan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis mobil, harga sewa, dan status ketersediaan mobil. Proses pemesanan dan pembayaran yang harus dilakukan secara langsung juga dinilai kurang praktis dan tidak efisien, terutama di era digital yang menuntut kemudahan dan kecepatan layanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengotomatisasi proses penyewaan mobil. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran secara online, serta membantu admin dalam pengolahan data dan transaksi secara terintegrasi dan akurat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan pengembangan sistem yang satu, mengembangkan sistem rental mobil berbasis web yang mudah digunakan. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan mobil secara online. Yang ketiga, membantu admin dalam mengelola data mobil, jenis mobil, dan transaksi sewa. Yang keempat, ada menyediakan sistem pembayaran digital yang aman dan terintegrasi. Yang kelima, ada mengurangi kesalahan pencatatan yang terjadi pada sistem manual. Untuk manfaat sistem itu ada 6 manfaat, yaitu bagi pelanggan dapat melihat informasi mobil secara real time, melakukan booking dan pembayaran tanpa harus datang langsung ke lokasi rental. Untuk admin dapat mengolah data dan transaksi dengan lebih cepat, rapi dan terstruktur. Bagi usaha rental, sistem meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kualitas layanan kepada pelanggan. Pengembangan sistem yang digunakan adalah Ugly Scrum. Alasan pemilihan metode Ugly Scrum, yang pertama, pengembangan dilakukan secara bertahap dan berulang. Yang kedua, setiap tahap dapat dievaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan sistem. Yang keempat, cocok untuk proyek pengembangan aplikasi berbasis web. Tahapan pengembangan sprint, yaitu sprint 1 perancangan UI dan UX, sprint 2 perancangan dan implementasi database, yang ketiga implementasi fitur sistem, yang keempat pengujian dan evaluasi sistem. Tools dan teknologi. Dan teknologi yang kita pakai itu ada Figma, desain untuk antarmuka, terus Visual Studio Code, CMPP, framework CI3, database MySQL, payment gateway-nya Mitrans, terus Bootstrap untuk tampilan responsif. Gitu. Lagi, Mas. Sprint 1, perancangan UI dan UX. Tujuan sprint, merancang tampilan antarmuka sistem yang user-friendly dan sesuai kebutuhan pengguna. Aktivitasnya itu perancangan halaman login admin dan pelanggan, perancangan dashboard admin, perancangan halaman pemesanan pelanggan. Hasil sprint, prototipe UI dan UX berhasil dibuat menggunakan Figma. Evaluasi sprint 1, desain sudah sesuai dengan alur sistem. Kendala kurangnya penguasaan fitur desain. Solusi mempelajari kembali referensi dan modul desain. Sprint 2, perancangan dan implementasi database. Tujuan sprint menyusun struktur database yang mampu menyimpan data sistem secara terintegrasi. Aktivitasnya perancangan entity dan relasi database, pembuatan table user, pelanggan, mobil, jenis mobil, dan transaksi sewa. Implementasi database pada MySQL. Hasil sprint, database berhasil diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
Evaluasi sprint 2, struktur database sesuai kebutuhan sistem, tidak ditemukan kendala. Sprint 3, implementasi fitur sistem. Tujuan sprint merealisi Tujuan sprint merealisasikan desain dan database ke dalam sistem yang dapat digunakan. Aktivitasnya implementasi fitur login dan registrasi, implementasi fitur manajemen data mobil, implementasi transaksi penyewaan, integrasi payment gateway, midrange. Hasil sprintnya fitur admin dan pelanggan berhasil diimplementasikan. Evaluasi sprint 3, sistem berjalan sesuai perancangan. Kendalanya itu waktu pengerjaan terbatas, solusinya pengolahan waktu yang lebih baik. Tujuan sprint memastikan sistem berjalan. Sprint 4 itu pengujian sistem. Tujuan sprint memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan fatal. Aktivitasnya ada pengujian fungsional sistem, pengujian transaksi dan pembayaran, pengujian tampilan responsif. Hasil sprint, seluruh fitur utama berjalan dengan baik. Evaluasi sprint 4, sistem siap digunakan, kendala minor pada tampilan responsif. Solusinya itu optimalisasi menggunakan Bootstrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya plus dulu terhadap saudara saya yaitu saudara Arif yang sudah melakukan presentasi untuk Bapak Arif. Bapak Arif, Bapak Denny. Saya di sini ingin mendemonstrasikan web yang sudah kami kerjakan, terutama di bagian web admin. Di sini kami berada di tampilan awal yaitu di halaman login. Di halaman login di sini ada dua kolom yaitu kolom username dan kolom password. Di kolom username di sini ada kita akan memasukkan yaitu username-nya admin. Kemudian passwordnya akan dimasukkan nama saya yaitu Atala. T-nya double. Atala. Kami akan melakukan login. Di halaman dashboard ini ada sidebar. Sidebar itu terdapat beberapa urutan, yaitu urutan dashboard, data mobil, jenis mobil, data pelanggan, dan transaksi. Di bagian dashboard terlebih dahulu, di sini ada total mobil, yaitu semua mobil yang dirental itu 8. Yang tersedianya itu ditampilkan juga yaitu 8. Ya, selanjutnya mobil yang sedang disewa itu ada 0 mobil. Di bagian bawah ada kolom statistik transaksi. Di sini ada transaksi selesai, total pendapatan, sama status transaksinya. Di sini ada status transaksi selesainya itu berjumlah 121 transaksi, kemudian yang berjalan 0, yang booking 12 transaksi, yang batal ada 1 transaksi. Di data mobil, di halaman data mobil, di sini kami memiliki fitur CRUD. Di sini ada fitur tambah mobil, edit mobil, dan hapus kolom mobil. Di sini kami akan mendemonstrasikan gimana caranya menambahkan data mobil rental. Di sini kami akan menambahkan merek mobilnya Jokam. Nama mobilnya Imut. Jenis mobilnya supercar. Karena emang orangnya itu ganteng Bapak. Harga sewa hariannya cukup murah yaitu 9 perak. Plat nomornya J J0 OWI. Statusnya tersedia. Untuk foto mobil, untuk gambarnya kita milih ya ini Jokam. Ini adalah wujud asli Jokam. Di sini kami akan melakukan deskripsinya bebas. Ini karena terburu-buru mendemonstrasikannya, jadinya kita langsung saja ke simpan mobil. Nah, di sini karena kita pakainya itu apa sih Kam? Yang urutan dari atas ASDC, iScanding. Jadinya tampilan yang baru ditambahkannya itu nampilan langsung ke paling atas bukan paling bawah. Soalnya kita pakainya iScanding. Kalau di scanning itu nanti tampilannya di paling bawah. Oke, kalau yang selanjutnya ada jenis mobil. Di jenis mobil juga ada tampilan CRUD-nya. Sama halnya seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Cara saya melakukannya seperti apa? Tadi saya melakukan penambahan jenis
penambahan jenis mobil pada data mobil. Di sini saya akan melakukan editnya. Untuk editnya ya kita tinggal ketik aja SUV jadi VUS. Nah, ada jenis. Nah, ini Bapak. Di selanjutnya ada data pelanggan. Jadi kami sebagai admin cuman bisa melakukan eh, eh, sebagai admin cuman bisa melihat detail pelanggannya seperti apa. Jadi kita sebagai admin nggak bisa mengatur sepenuhnya pelanggan itu bakal gimana. Karena kita hanya mengatur transaksinya saja. Selanjutnya kita akan melihat tampilan detailnya. Nah, detailnya ini, nah seperti ini Bapak, tampilan detail pelanggannya. Langsung saja kita kembali dan kita melaju ke halaman transaksinya. Halaman terakhir di sini ada status transaksi ya yang hanya bisa mengatur ya admin. Contoh misalkan ini statusnya booking. Kalau sudah melakukan pembayaran nanti admin bisa menceklisting statusnya jadi berjalan. Kalau misalkan berjalan gini terus gimana? Kalau udah mau finish, pencet lambang finish aja. Nah, nah seperti itu. Kalau mau di cancel gimana, Bang? Kalau mau cancel nggak bisa Oh, nggak bisa. karena kita karena yang mengcancel itu adalah pelanggannya, Bos. Oke Oke. gitu. Untuk detailnya, halaman detailnya di sini ada kolom informasi transaksi, informasi pelanggan, dan detail sewa mobil. Oke, halaman adminnya selesai sampai sini saja. Saya Atala, saya akan melemparkan tugas ini kepada teman saya yang akan menjelaskan tentang rental mobil bagian pelanggan. Jokam masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan demonstrasi pelanggan untuk kelompok saya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk di sini ada halaman dashboard. Nah, di sini ketika pelanggan memencet sewa, akan diarahkan ke menu login. Kenapa? Karena pelanggannya belum login, jadi tidak bisa melihat detail mobilnya tersebut. Oke, di sini saya akan login. Nah, di sini saya sudah masuk ke dash home-nya, fitur pelanggannya. Oke, di sini ada header dan footernya. Untuk tampilan website pelanggannya seperti ini. Ada cari mobil sesuai kebutuhan, misalnya mobil FUS. Cari mobil. Nah, akan ke input ke pencariannya yang tadi. Oke. Selanjutnya kita akan melihat detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Toyota Fortuner, harga per harinya 600. Jenisnya VUS tahun, plat nomor, statusnya tersedia. Oke, di sini akan kita melakukan sewa. Nah, di sini from sewa mobil ada tanggal sewa, tanggal kembali. Untuk rinciannya ada mobil, harga sewa per hari, total lama sewa. Di sini saya akan menyewa selama 3 hari. Nah, 3 hari otomatis akan terhitung 1.800.000. Oke, sekarang kita lanjut ke menu pembayarannya. Di pembayaran ada detail transaksi yaitu kode transaksi, total bayar, dan status booking. Oke, di sini saya akan memencet memencet button pembayaran sekarang. Oke, di sini ketika sudah berhasil akan diarahkan ke Mitrans-nya. Di sini. Jadi kita langsung akan mencari Mitrans simulator dulu. Virtual akunnya pakai Mandiri. Ini saya akan memakai pembayaran Mandiri. Nah, akan muncul company kode virtual account number. Company. Di copy. Oke. Berapa tadi? 7.712. Kopas. Nah, payment.
Sukses. Kalau sudah berhasil, kita cek statusnya. Nah, kalau udah sukses seperti ini tampilannya. Gila, mitranya berhasil mas. 100 buat kelompok Anda. Nah, untuk pembayaran, Transaksi. untuk pembayarannya sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Hijau Fitur mas transaksi. warnanya. Iya, hijau. Kalau merah? Merah, gagal. Keren banget mas, BP mas. Jadi kita langsung lihat transaksinya. Cuman di web ini yang kalau berhasil hijau. Hijau. Kenapa masih booking? Karena di adminnya belum di checklist di Iya, bener, data bener, di transaksinya. Kita refresh dulu. Mana tuh mas transaksinya? Mana tadi ya? Aduh, hilang. Bentar, ini wifi-nya mas. Kita coba ketik ulang saja. Oke. Transaksi. Mana ya? Nah ini kan namanya Atala tadi. Total 4 hari. Kita checklist. Oh, kamu masukin Oke. 4 hari tuh. Iya. Oh, jadinya bisa 2.400.000. Iya. Oh, algoritmanya jalan. Bukan 18 ya tadi, bukan 3 Iya. hari ya. Iya. Salah ya, Pak. Salah. Mohon maaf ya, Mohon Pak. maaf. Oke. Minta maaf saya. Mohon maaf Bapak. Konfirmasi transaksi ini oke. Pencet oke. Nah, udah seperti ini. Oke. Oke. Udah berhasil. Kita coba cari di sini. Balik lagi nih ke webnya pelanggan, Mas. Gak usah mas. Oh, nggak usah. Nah ini Pak masih error. Kayaknya di algoritmanya masih error. Enggak error. Enggak error. Saya juga bingung. Jadi emang pas sebelumnya Bapak kami mengerjakan itu kami demonstrasikan sendiri bisa, tapi pas demonstrasi sekarang algoritmanya agak bermasalah. Mungkin kami kedepannya akan memperbaiki Bapak. Tapi untuk saat ini, Mohon maaf, Pak. untuk saat ini kami mendemonstrasikannya seperti ini dulu saja Bapak. Yang penting mitranya sudah berhasil Bapak. Untuk algoritmanya masih kurang. Biar kita emang jenengnya bodoh. Ya. Mungkin bisa jadi namanya sama Bapak. Jadinya dia bacanya jadi semua ini. iya, Harusnya kan per soalnya ngemut transaksinya kan. ya. Berarti Oke. problemnya. Untuk ini problemnya. menu pelanggan sudah selesai. Gila, selesai Mas. Selamat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, sistem informasi rental mobil berbasis web berhasil dikembangkan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu mengotomatisasi proses penyewaan mobil yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi dan terintegrasi. Penerapan metode Agile Scrum melalui 4 sprint terbukti efektif dalam menghasilkan sistem yang fungsional dan fleksibel. Sistem memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pemesanan dan pembayaran online, serta membantu admin dalam pengolahan data dan transaksi secara efisien. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama sistem berjalan dengan baik tanpa kesalahan signifikan, sehingga sistem dinilai layak digunakan dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Thank you.